Hmm. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Capstone Project kelas 35 Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil project yang berjudul Sistem Informasi Kasir Point of Sale berbasis website. Project ini kami kembangkan sebagai solusi untuk membantu proses transaksi penjualan dan pengelolaan laporan secara lebih efektif dan terintegrasi melalui platform berbasis website. Dalam presentasi ini nanti kami berempat. Di sini ada Mas Doni Prasetyo, terus ada Moh Lutfi Saifullah, terus ada Mas Nurul Huda, kemudian ada saya sendiri Hanif Rabani Zubair. Oke, kami nanti akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini, kemudian analisis kebutuhan sistemnya apa, dan juga proses perancangannya seperti apa. Lalu hingga implementasi aplikasinya. Oke, saya kembalikan untuk pembahasan selanjutnya ke Mas Lutfi. Silakan, Mas. Oke, selamat sore Bapak Ibu dosen penguji serta rekan-rekan sekalian. Mengawali presentasi ini, saya akan memaparkan ringkasan eksekutif yang menjadi landasan utama dari proyek sistem informasi yang kami kembangkan. Oke, dari latar belakang, bagian pertama adalah latar belakang. Proyek ini berangkat dari observasi kami terhadap proses bisnis retail yang masih mengandalkan pencatatan manual. Kami menemukan bahwa metode konvensional tersebut memunculkan berbagai kendala teknis seperti tingginya resiko human error atau rentannya kesalahan data, lambatnya proses rekapitulasi, pelaporan, dan inefisiensi waktu operasional. Oleh karena itu, kami melihat adanya urgensi untuk melakukan transisi operasional melalui digitalisasi sistem berbasis web. Untuk tujuan utamanya, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah platform point of sales POS yang terintegrasi secara menyeluruh. Sistem ini dirancang agar tidak hanya sekedar mendigitalisasi pencatatan, tetapi juga mampu menyediakan sinkronisasi laporan penjualan secara real time. Harapannya, sistem ini dapat memastikan akurasi ketersediaan stok barang yang presisi, serta memberikan kemudahan akses bagi pihak administrator untuk memantau kinerja bisnis dengan cepat dan akurat. Oke, untuk segmen tiganya ruang lingkup, aktor dan fitur agar pengembangan sistem lebih terarah, kami menetapkan ruang lingkup yang berfokus pada interaksi dua aktor utama, yaitu kasir dan admin. Untuk aktor pertama adalah kasir yang bertindak di ranah operasional pelayanan. Kami merancang antarmuka kasir yang difokuskan pada kecepatan melalui fitur manajemen menu input pesanan dan sistem kalkulasi otomatis. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses check out transaksi harian sehingga efisiensi pelayanan pelanggan menjadi lebih optimal. Aktor kedua adalah admin, yang bertindak di ranah manajerial. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola keamanan melalui user management, mengontrol katalog produk, dan melacak seluruh riwayat transaksi. Lebih dari itu, sistem ini menyediakan fitur analitik laporan periodik yang krusial digunakan oleh manajemen sebagai landasan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data-driven decision making. Oke, penutup transaksi ke slide berikutnya. Demikian gambaran untuk mengenai arah, tujuan, dan batasan dari proyek POS ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja kelompok saya di slide berikutnya. Oke, Mas, silakan. Untuk kebutuhan fungsional kasir, pada slide ini dijelaskan kebutuhan fungsional dari sisi kasir sebagai pengguna utama dalam proses transaksi. Proses dimulai dari fitur login untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Setelah masuk, kasir dapat melihat daftar menu atau produk yang tersedia beserta harganya. Ketika pelanggan melakukan pembelian, kasir cukup memilih produk dan memasukkan jumlah pesanan. Sistem kemudian akan secara otomatis menghitung total harga transaksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kasir memasukkan nominal uang yang diterima. Lalu sistem akan menghitung jumlah kembalian secara otomatis. Jika transaksi telah selesai, kasir dapat melakukan check out sehingga data transaksi tersimpan ke dalam database dan struk dapat ditampilkan sebagai bukti pembayaran. Terakhir, fitur logout disediakan untuk menjaga keamanan akun setelah sistem selesai digunakan. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, proses transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang kebutuhan fungsional admin, berbeda dengan kasir yang berfokus pada transaksi, admin memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan sistem secara keseluruhan. Admin dapat melakukan login untuk mengakses fitur-fitur administrasi. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola data pengguna, seperti menambah, mengubah, atau menghapus akun kasir. Selain itu, admin juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data menu atau produk, termasuk memperbarui informasi harga agar selalu sesuai dengan kondisi bisnis.
Untuk membantu proses monitoring, sistem menyediakan fitur riwayat transaksi yang memungkinkan admin melihat seluruh aktivitas penjualan yang telah terjadi. Admin juga dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode tertentu serta melakukan filter berdasarkan tanggal, minggu, dan bulan. Tidak hanya itu, tersedia dashboard ringkasan yang menampilkan informasi penting seperti total transaksi dan pendapatan, sehingga memudahkan admin dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan fitur-fitur tersebut, admin dapat melakukan pengelolaan operasional dan evaluasi kinerja penjualan secara lebih efektif dan terstruktur. Baik, demikian. Maaf Mas Hanif masih di-mute. Mic-nya Mas. Oke, pada slide selanjutnya ini ada use case diagram. Di sini kita melihat ada dua aktor, yaitu ada kasir dan juga admin. Di sini kasir sendiri mengasosiasi bisa melihat daftar menu, menginput pesanan, menghitung total pembayaran, menginput pembayaran, menghitung kembalian, check out transaksi, dan mencetak atau menampilkan struktur transaksi. Lalu di admin sendiri itu ada mengolah data user, mengolah data menu, kemudian melihat riwayat transaksi, melihat laporan penjualan, memfilter laporan berdasarkan periode, melihat dashboard, ringkasan transaksi, kemudian bisa lockout. Dari kedua aktor ini ada satu asosiasi include, dan dari kasir dan admin itu harus untuk melakukan proses ini, dia harus melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem. Untuk selanjutnya, kebutuhan non-fungsional sistem sendiri di project ini, yang pertama ada usability, kemudian kedua ada performance, ketiga ada reliability, terus keempat ada security, kemudian ada 5 ada availability, dan keenam ada maintainability, kemudian ketujuh ada scalability. Jadi ketujuh kebutuhan non-fungsional sistem ini bisa digambarkan seperti kemampuan dari perancangan itu sendiri yang mengakomodir ketujuh dari poin-poin ini. Misalkan yang pertama itu antarmuka sistem dibuat rancang agar mudah dipelajari. Kemudian performance itu sistem juga mampu memproses dan menyimpan data transaksi yang cepat. Scalability dapat berjalan sesuai operasional yang berjalan tanpa mengganggu jam-jam operasional. Terus security, data-data pelanggan yang sudah disimpan itu ada pembatasan akses pada sesuai role dari akses yang pengguna yang mengakses. Terus juga selanjutnya ada sistem sendiri dari availability-nya, sistem dapat diakses dari website tanpa melakukan instalasi aplikasi tambahan. Terus maintainability, kode sistem dapat di maintenance, dan juga jika ada pengembangan fitur lanjutan di masa mendatang itu sangat bisa dilakukan. Terus scalability itu sistemnya mampu menangani pertumbuhan dari data transaksi seiring bertambahnya periode operasional. Nah, pada activity diagram transaksi kasir, yang pertama di situ kita membuka aplikasi kasir, kemudian masuk password, terus validasi dari sistem, apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak, menampilkan gagal login. Kemudian kalau berhasil, langsung menampilkan menu utama. Nah, dari kasir sendiri bisa memilih menu transaksi, kemudian bisa input barangnya, terus juga menampilkan barang. Dari sistemnya menampilkan barang, terus dari sistem juga menghitung total belanjanya, kemudian apakah ada tambah barang lain, terus menerima pembayaran. Kalau tidak, langsung menerima pembayaran. Lalu jika input jumlah pembayaran sudah cukup, itu bisa langsung menghitung kembalian. Jika tidak, tampilkan pembayaran yang kurang. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah, bisa langsung simpan transaksi ke database, kemudian bisa cetak struk, dan transaksi berhasil disimpan di history transaksi. Nah, pada selanjutnya ada activity diagram mengelola menu. Di sisi admin dapat melakukan kelola data produk atau menu ya. Jadi bisa menambahkan, bisa menambah, mengubah, dan menghapus menu. Lalu juga kemudian bisa menyimpannya tersimpan dalam database. Lalu bisa, jika sudah dilakukan transaksi atau action di atas ini, nah nanti bisa langsung ada update dari list daftar menu yang sudah dilakukan update seperti itu. Oke, pada selanjutnya activity diagram laporan penjualan. Di sini ada admin dan sistem yang respon langsung gitu. Jadi di laporan penjualan ini admin ingin melakukan memilih menu laporan penjualan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan penjualan beserta opsi filter di periodenya seperti itu. Terus seperti selanjutnya admin menerapkan filter laporan berdasarkan periode tertentu, mengklik tombol periodenya, kemudian memproses apakah riwayat transaksi itu tersedia atau tidak. Kalau tidak, berarti data tidak ditemukan, langsung selesai. Apabila ada, sistem menampilkan riwayat atau laporan penjualan secara terstruktur dan bisa langsung melihat laporan penjualan. Baik, selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke slide di bagian ERD.
Nah, di bagian IR di sini untuk tabelnya sendiri, untuk aplikasi ini digunakan adalah 4 tabel utama, yaitu tabel user, tabel transaction items, dan tabel products. Nah, untuk tabel user sendiri itu digunakan untuk menyimpan data penggunanya, usernya kasir dan admin. Jadi untuk user ini di set berdasarkan role. Jadi ada role admin atau role kasir, kemudian user ketika login dapat membuat sebuah transaksi. Jadi transaksinya itu jadi di menggunakan user ID di situ untuk memastikan dari user mana yang membuat transaksi. Untuk tabel transaksi itu menyimpan data transaksi penjualan dan melakukan penghitungan secara otomatis di dalam situ. Kemudian tabel itu dimasukkan untuk transaksi itu disimpan untuk detailnya di transaction item. Jadi semua transaksi itu masuk ke transaction item, jadi tidak akan hilang ya datanya. Kemudian di transaction item itu menyimpan ada ID dari transaction ID-nya dan produk ID-nya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikut ini adalah tampilan website. Di sini untuk produknya kita namakan sebagai CC Kasir ya. Untuk saat diakses pertama kali, user akan mendapatkan tampilan halaman landing page yang berupa login page. Di situ user atau kasir melakukan login dengan kredensial yang sudah diberikan oleh admin berupa username dan passwordnya. Ketika sudah Mas ke unmute Mas. Oh iya. Barusan baru aja. Oh baru. Oke. Tadi nyampe yang mana yang ke-mute ya? Kayaknya dari yang chart ya, dari yang sini. Oh diri sudah login ya? Oke. Setelah login user atau sebagai kasir ya, itu langsung diberikan tampilan berupa list produk. Jadi misalkan kalau kasir itu bertemu dengan pelanggan, jadi tinggal klik saja produk yang dibeli oleh pelanggan, langsung klik di kotak-kotak item produknya, itu akan otomatis masuk ke cart atau ke keranjang belanja. Nah, untuk jumlahnya tinggal disesuaikan dengan jumlah item barangnya, kemudian tinggal klik check out dan pilih metode pembayaran. Setelah itu bisa klik print untuk struknya. Nah, ketika klik itu transaksi sudah otomatis langsung tersimpan ke sistem. Jadi langsung nanti dari admin bisa melihat tampilan laporan penjualannya. Di situ ada total pendapatan, total pemasukan, kemudian total harga biaya dasar barangnya, kemudian ada total keuntungan dan rata-rata transaksi di penjualannya. Di situ bisa dipilih ada laporan harian, laporan bulanan, atau laporan tahunan. Seperti itu. Untuk kesimpulan, silakan dilanjutkan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesimpulan dari proyek ini. Yang pertama, perhitungan transaksi dilakukan secara otomatis melalui sistem point of sales yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, ada data tersimpan secara terpusat dalam database. Kemudian yang ketiga, laporan penjualan yang dihasilkan itu secara otomatis bisa kita akses berdasarkan bulanan, harian, mingguan, dan juga tahunan. Kemudian pengelolaan menu atau produk dan pengguna yang akan mengakses menjadi lebih mudah untuk kita atur. Yang terakhir, sistem dapat diakses melalui browser tanpa instalasi tambahan. Mungkin demikian dari presentasi Capstone Project dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.